misalnya anggaran di puskes rehab berat mungkin yang situ ada di idenya baru ini. Tapi kalau untuk pengadaan barang ini tetap diisi tidak. Jumlah termin sekali, satu kali. Ini bisa mungkin 2, 3, 4 kali biasanya untuk bangunan, gedung fisik, bangun puskes dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk pengadaan barang pada umumnya satu kali. Begitu barang datang langsung dibayar 100%. Kemudian dipilih titikanya. Ini tangkap contoh saja ya. Nanti kita hapus datanya. Kemudian dimasukkan nomor pesanannya. Kebanyakan sekarang sudah pakai e-katalog ya. Ini contoh saja. Kemudian tanggal dokumen, misalnya tanggal Juni 2025. Kemudian dimasukkan nama pihak penyedia. Kalau sudah ada tinggal dipilih dari sini. Ini sudah banyak, termasuk data yang tahun kemarin masih ada. Tapi kalau tidak ada, ditambahkan di sini. Nah, masukkan namanya CV apa? Jadi, nah ini sudah ada. Nah, kita pilih. Nah, ini otomatis terisi. Ini karena loginnya pakai login kami, maka yang tampil sini nama kepala di PKD. Jadi kalau loginnya dari login puskes, nanti yang isi yang tampil adalah data dari puskes. Kemudian klik simpan. Nah, sukses. Data SPK-nya sudah kita isi. Kita kode belanjanya. Biasanya belanja modal apa namanya? Loh. Peralatan dan mesin ya. Nah, ya. Peralatan dan mesin dulu ya. Modal, peralatan dan mesin. Nah ini ya, belanja modal peralatan dan mesin dulu. Kemudian ini kode belanja, kode rekening belanja. Kemudian simpan. Berhasil, sukses. Nah setelah dari sini baru kita masukkan data barang. Tapi sekarang tampil seperti ini. Kalau tahun kemarin ini belum ada. Nah ini sudah ada tahun ini, ada update dari aplikasi EDMB. Nah jadi mereka memastikan rekening tadi sudah sesuai atau belum. Nah kalau sudah sesuai, klik rekening sesuai. Nah dia baru muncul pilihan untuk mengisi data barang. Jadi kalau tadi peralatan mesin, berarti di sininya pilihnya peralatan dan mesin. Kemudian pilih barang. Nah kalau seperti ini tidak tampil, ini biasanya masalah jaringan. Jadi klik dulu di luar sini. Nah nanti coba lagi. Nah itu baru masuk. Misalnya beli apa? Laptop. Nah ini yang sering yang jadi perhatian kita itu adalah di sini ya. Ini kode barang ini kadang kita kebanyakan apa yang tampil duluan langsung kita ambil. Contohnya beli laptop. Nah, karena kita kebiasaan laptopnya seperti ini, nah ini harus dicek dulu di sininya. Di sini laptop yang kita ambil ini dia adalah alat kantor lainnya. Nah, sementara yang kita berikan laptop seperti ini termasuk kategori komputer. Nah, di kode 108 itu dia terpisah, lab spasi top. Nah, nanti di sininya berubah. Nah, dia masuk kategori personal komputer. Nah, ini yang kita pilih. Jangan laptop tadi. Karena laptop tadi termasuk alat kantor lainnya. Dan laptop tadi dengan yang ini itu masa manfaatnya berbeda. Sehingga penyusutannya juga berbeda. Nah, itu pengaruhnya. Apa bedanya? Nah, jadi ketika kita klik nama barang ini, kita beli laptop cek ini, pesan komputer berarti. Kita cek dulu ininya. Yang printer di Misalnya atasnya. kalau kita beli laptop cek, ayo, nah ya cek Ada kita nih, topologi pesan misalnya komputer berarti. printer. Iya, ya itu maksudnya dia itu. Kalau misalnya kita milih yang PC itu komputer gitu kan. komputer. PC itu ada komputer. Nah, ada PC ini. Ada komputer yang gitu.
Pak, sini. Peralatan ini komputer. Mini. Nah, ini bukan yang ini kita ambil. Yang satunya tadi. Tercebida. Peralatan mini komputer mono. Ada mesin absensi. Nah, ini kita pilih yang ini. YouTube ya kakek. Ada CCTV. Nah, CCTV ini kalau kita cek di 108 ada beberapa ini. Ada masalah studio, ada yang masuk peralatan ini bandar udara, ada alat penjinak bahan peledak. Nah, ini kita pilih yang ini. Alat kantor lainnya. Jadi kalau kita cari, kita klik misalnya sistem atau ini kita ambil, lihat dulu ininya. Karena dengan tampilnya di sini. Nah, ini kita lihat ini rekening di atasnya. Nah, ini kita ambil yang ini, yang warna hijau ini, CCTV yang kamera kontrol television system, masuk alat kantor lainnya. Atau ada lagi yang ini, sound system, ini ada beberapa. Bisa nanti diambil yang ini atau yang nomor 3 ini, dia masuk di peralatan studio audio atau di alur matang lain. Muse-nya berarti Ada televisi. Nah, televisi satu rumah Nah, tangga. televisi ada yang ini, ada yang smart TV, ini bisa yang di sini. Jadi itu kita pengen klik, kita tulis TV, muncul TV monitor langsung kita ambil. Ternyata yang masuk alat laboratorium kimia. Nah, ini kurang sesuai dengan kode belanjanya. Atau laptop, nah ini laptop tadi. Satu laptopnya personal komputer, satunya lagi alat kantor lainnya. Nah, kita ambil yang ini, laptopnya. Nah, ini printer tadi. Printer ini banyak macam. Komputer. Ada dia masuk di plasma studio, ada recorder display, ada mainframe, ada mini komputer. Nah, ini kita ambil nomor 5 ini. Masuk di peralatan personal komputer ya. Karena komputer, nah komputer kita seragamkan yang ini ya, PC unit ya. Jadi kemarin ada yang saya jampi itu dia ngenternya di personal komputer yang lain. Nah, ini tolong dibeneran dulu, dimasukkan di sini. Ini masukkan di sini ya. Kita ambil PC unit yang komputer. Nanti penjelasannya baru di spesifikasi nama barangnya baru dijelaskan. PC all in one atau PC apa itu harus dijelaskan. Ini untuk komputer ya. Pilihnya PC unit. AC. Nah, AC juga pilih yang AC split. Yang di dinding kayak gini, ini pilih AC split saja yang di dinding. Atau yang standing ini bisa pakai portable, ini boleh. Untuk yang standing AC. Nanti dijelaskan di spesifikasi nomornya, dijelaskan standing AC berapa PK. Karena kami juga pernah waktu mau posting itu ketemu AC yang ini, AC DC standar. Mungkin ketika AC muncul ini langsung diambil. Atau dia ini mungkin secara singkatan benar ya, air conditioning ya atau air conditioning, tapi dia masuk kategori peralatan fasilitas listrik bahan udara. Makanya kita beli peralatan listrik bahan udara. Karena nanti yang generator itu dia rekamnya bukan rekap barang ini, tapi rekamnya di sini. Jadi nanti keuangannya bingung. Wah, ini kapan-kapan ini puskes beli peralatan bahan udara, padahal barangnya adalah asli. Nah, jadi tolong kawan-kawan di puskes ini menjadi perhatian ya di dalam entry ya. Ini biasanya sebelum kami approve, sebelum kami posting biasanya kami cek dulu. Tapi kadang ya namanya banyak yang di posting jadi ada yang melewat. Jadi kalau untuk AC dinding seperti ini itu pakai AC split. Nah, itu beberapa di dalam kita pembelian produk barang. Kita kembali sini, kita ambil misalnya ini pengadaan printer. Kemudian satuannya unit, jumlahnya berapa, misalkan dalam pesanan itu ada jumlahnya 10, kita tulis 10. Harga satuannya berapa, misalnya harga satuannya 5 juta. Nah, ini harganya sudah termasuk pajak, jadi pajaknya harus sudah diinput di sini, jangan terpisah. Walaupun realisasi belanjanya mungkin karena sesuatu hal
baru bayar barangnya dulu, bulan depan baru bayar pajaknya, maka nilainya harus digabungkan terlebih dahulu. Jadi harga yang kita input ini sudah termasuk pajak PPN. Nah ini data barangnya sudah kita input, kemudian kita klik simpan. Sukses. Nah kalau di pesanan itu ada barang lagi, langsung kita pilih lagi. Ininya kita klik sesuai, dan nanti pilih lagi barangnya apa. Peralatan dan mesin. Misalnya di dalam pesanan itu dia beli barang yang lain selain printer, beli komputernya. Oke, titik ini. Satuannya sama, kita isi unit. Volume barangnya sama, bulan kena 2. Harganya 20 juta. Kemudian klik simpan. Nah ini akan tampil di bagian bawah sini. Nah ini kita sudah selesai ngisi data barang. Setelah data barang, proses selanjutnya adalah menginput berita acara serah terima barang BAST. Nah prosesnya kita klik sini, kembali ke daftar. Kalau sudah diisi barangnya, kita kembali ke daftar. Nah ini sudah tampil ini. Ini kalau sudah diisi BAST, dia akan seperti ini. Tapi kalau belum, dia ada 4 kotak belakangnya. Nah untuk menginput BAST, kita klik tanda tambah. Kemudian kita klik tambah baru. Nah nanti langsung klik ke sini, akan muncul kontrak yang kita input tadi, data kontraknya. Nah ini nilai totalnya sekian. Kemudian dimasukkan nomor BAST-nya. Ini contohnya saja, BAST-nya mungkin tanggal 2 September. Keterangan ini bisa diisi apa saja. Misalnya ini pengadaan, peralatan dan perlengkapan kantor boleh, atau keterangan lain boleh yang menjelaskan tentang pekerjaan ini. Untuk yang ini boleh dilewatkan, yang tengah ini. Untuk yang verifikasi ini mestinya ada buku tersendiri, tapi kalau tidak bisa ambil nomor BAST-nya saja nggak apa-apa. Nah diisi di verifikasi. Nah ini kita ganti saja di BAST-nya. Verifikasi. Untuk tanggalnya bisa disamakan dengan tanggal BAST. Kemudian dipilih nama pengurus barangnya siapa, jabatannya pengurus barang, kemudian penatausahaan. Nah ini kalau di dinas, di badan, di kecamatan itu biasanya sekretaris. Atau kalau di puskes ini siapa ini? Pejabat penatausahaannya. Pejabat penatausahaannya diisi. Nah kalau sudah terisi semua ini, kita sedang proses ngisi BAST. Berhasil. Nah ini proses BAST-nya sudah kita isi. Nah kemudian proses terakhir adalah kita entry data rincian barang, baik spesifikasi. Nah ini kita klik dulu di sini. Setelah tadi berhasil, kita klik di sini. Nah ini muncul data rekening belanjanya, kemudian data belanjanya. Nah, ini kita klik semua. Nah kadang yang terjadi kalau tidak kita klik, kemudian kita mau edit data barang, itu dia tidak tampil. Data barangnya tidak bisa diklik karena yang ini kita belum laksanakan. Saatnya nanti setelah proses itu dia muncul di sini datanya. Nah jadi kita ulangi tadi, kita klik barangnya satu persatu, kita klik simpan, berhasil. Tuh dia muncul di bawah sini. Ada satu lagi, kita klik lagi sampai semua barang habis. Nah ini tinggal satu kan, tadi 2, ini tinggal 1, kita simpan lagi. Nah, kita lihat lagi di atas, ini sudah habis karena tadi barang cuma 2. Nah, ini tampil di bawah. Nah ini setelah tampil baru bisa kita
isi spesifikasi barangnya, merek dan lain-lain di menu edit data barang. Tenang yuk, tidak dapat kok. Nah ini ya. Nah, Oh minta. ini data barangnya muncul tapi di sini Tapi masih ada yang kosong ya. lupa. Oh iya siap. Nama merek tipenya masih kosong ya. Lagi Andri Jadi kasihkan cara linknya. editnya, kalau Link. dianya satu barang, satu harga, bisa dicek all. Tapi karena ini beda, antara ada komputer, ada printer, maka kita kliknya satu-satu. Nah ini kita yang banyak dulu kita pilih ya. Jadi yang kita mau edit itu, ini dicentang dulu Bapak Ibu. Jangan langsung kita klik edit, nanti dia loading terus tulisannya. Nah kita menganggap wah error jaringan, padahal kita lupa mengklik yang warna hijau ini. Jadi kita klik dulu, ini tadi kan jumlahnya 10 unit, harganya sama. Nah ini kita centang semua 10 unit printer, baru kita klik edit. Boleh yang di kanan atas atau yang di kiri bawah. Nah ini muncul seperti ini. Kondisi barang ini wajib diisi, kondisinya baik. Pak kami baru beli laptop Pak, tapi kemarin nyampak sudah pecah. Tetap diisi baik Bapak Ibu ya. Tetap diisi baik. Jadi kondisi barang diisi baik. Spesifikasi nama barang bisa kita buat seperti judul barangnya tadi, printer. Kemudian mereknya, misalnya sekarang. Epson ya. Makanan juan. Epson, tipenya misalnya Iya, sedingin. R3210. Di Kutub Utara. Cukup seperti ini. Kemudian lokasi barangnya Palembang, Wow. kecamatannya berarti masuk di Bukit Kecil, Merdeka. Merdeka itu masuk kelurahan mana ya? Bonang. Bonang ya? Hah? Bonang semua. Nah, campak kalau yuk. Kelurahan Tarumbung. Ini arahnya jalan Merdeka. Mana ya? Nomor dan lain sebagainya. Sinilah. Nah ini spesifikasi ini boleh diisi boleh tidak. Nanti kita praktekkannya di komputer ya. Keterangan tambahan, silakan isi. Betul. Harumnya. Kemudian fotonya diupload. Tidak ada, merekam aja. Foto. Pernah, cuman maklum. Iya, lupa. Nah ini bisa ya, printer. Nah kita contohkan. Nah fotonya diisi. Benar. Kemudian pengguna barangnya diisi, nama kepala puskesnya diisi. Nah ini kita sedang mengentry data rincian barangnya, spek, merek dan lain-lain. Setelah itu kita klik simpan. Nah kemudian kita yang berikutnya itu ke komputer di sini. Atau mau dilengkapi di sini juga boleh, tidak apa-apa di sini. Sekian tera, memori sekian giga dan lain sebagainya boleh dilengkapi di sini. Kemudian sama simbol edisi, pengadaan personal komputer. Kemudian fotonya diisi lagi. Kemudian diisi lagi data barangnya, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, proses pengentrian Bapak Ibu sudah selesai. Nah, untuk biasa lagi nanti kembali. Nah ini yang kita enter tadi, prosesnya sudah selesai. Nah setelah selesai ini biasanya akan kami approve. Ini contohnya ya. Kita lihat tadi entry punya Puskes Merdeka. Biasanya akan kami cek dari
menu approve. Jadi sebelum di proses approve kami cek dulu. Merdeka. Nah ini, tadi kan antrian Merdeka ada 3, yang 2 itu sudah di approve, yang 1 kita contohkan tadi untuk kelihatan tadi belum di approve. Nah ini yang kami cek. Biasa kami cek dulu mengenai kode barangnya. Nah ini kode barangnya kami cek kan, oh printer, oh berarti sudah oke, PC nya sudah oke. Kemudian kami cek fotonya sudah diupload atau belum. Nah di sini akan kelihatan fotonya sudah sudah diupload, sudah oke, berarti fotonya sudah oke. Kemudian yang ini printer sudah oke juga, berarti ini sudah siap untuk di posting atau di approve. Nah, kode barang sudah sesuai, ini sudah ada, speknya sudah lengkap, ini berarti sudah siap posting. Nah, itu nanti biasanya akan kami posting. Nah jadi itulah Jasa barang pasar pengguna barat. Oke. Nah, untuk saldo awal pilih 2024. Jadi seluruhnya 2024 itu saldo awal. Dari tanah sampai aset lain-lain. Jadi patokan kita untuk saldo awal pilih 2024. Oke, lanjut. Misalnya peralatan mesin. Akhir tahun. Nah, di situ untuk nilai neraca kita harus bedakan di situ. Kalau nilai neraca itu harus Intracom. Nah, itu neraca di keuangan di situ kalau tidak ada lagi SRCom. Jadi SRCom tidak masuk di dalam neraca. Nah, di situ pilih puskesmasnya. Nah, tinggal kita pilih nama pimpinannya itu masing-masing bisa pilih. Oke. Nah, langsung kita download. Nah, di situ langsung pilih tempat lokasinya di situ. Lokasinya. Coba dulu lagi. Dan lagi dah. Nah, langsung pilih tempat lokasi sebelahnya yang bentuk folder. Ya, di situ. Nah, itu langsung kita ringin. Ubah. Kit B. Puskes apa? Nah, di situ langsung ubah. Nah, datanya langsung kita buka, langsung bisa dikirim, diupload ke grade yang diminta. Itu. Tapi untuk ini saldo awal. Sudah, kalau sudah kita saldo awal sudah oke, dari tanah sampai ada KDP, ada juga biasanya ada KDP, sampai selanjutnya aset lain-lain, ini kita tarik semua datanya. Sudah kita tarik. Nah, sudah baru kalau sudah kita input 2025 dan sudah di-approve oleh BPKAD, baru bisa kita lihat penambahannya bahwa ini sudah diinput sampai tanggal 8. Sudah kami approve dari BPKAD. Bisa Merdeka. Ya, Merdeka sudah kita approve. Tadi periodenya 2024 awal. Sama aja Saldo yang awal. saldo awal. Saldo awal Di sini semua. Nah ini 2025. Jadi tidak susah-susah lagi untuk upload di situ. Nah, ini tambahin kit B 2025. Puskes apa? Itu aja tambahan. Nah, di sini yang 2025 sudah bertambah. Nah, di situ. Jadi untuk teman-teman yang lain untuk narik laporan di situ semua. Terutama untuk saldo awal masing-masing pengurus barang silakan ditarik semua di 2024. Silakan tarik itu jadikan saldo awal.
Kalau yang belum masuk, misalnya kayak punya sosial, kalau dia belum masuk, silakan konfirmasi ke Thomas atau Mas Didi. Nah itu yang contoh yang sudah masuk 2025 sama Bu, formatnya sama. Jadi masing-masing teman bisa langsung narik semua dari saldo awal dengan penambahan 2025. Tinggal mereka upload di GPM kita. Terima kasih. Bisa kita gabungkan, kita tarik semua yang intrakom ataupun ekstrakom. Jadi seluruh aset yang di bawah 1 juta pun kita inventarisasi. Jadi inventarisasi itu tidak hanya di aset intrakom, aset yang di atas 1 juta, tapi aset yang nilainya di bawah 1 juta tetap kita inventarisasi. Kemudian kita pilih puskesnya, misalnya tadi Malayu, kemudian kita tarik laporannya. Nah, data inilah nanti yang kita lakukan inventarisasi, yang ada 12 tabel inventarisasi. Nah, ini seluruh aset yang tercatat di Puskesmas Marayu yang kondisinya baik ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kita pelaksanaan inventarisasi. Ini kan termasuk aset 550.000 ini juga tercatat. Nah, dari sinilah nanti kita inventarisasi mulai dari tabel 1, adakah dari seluruh aset ini yang hilang karena pencurian. Kemudian adakah di tabel 2 itu aset yang tidak ditemukan fisiknya. Contohnya ini mikrofon wireless. Tahun berapa nih? 2014 misalnya. Oh, ternyata setelah kami cek segala macam tidak ketemu. Nah, inilah dimasukkan di tabel nomor 2. Barang yang tidak dapat ditelusuri atau tidak dapat ditemukan. Pencatatannya ada, tapi barangnya tidak ditemukan. Nah, itu masuk di tabel 2. Ini biasanya banyak. Ini tidak hanya di Kota Palembang saja, tidak hanya di Puskes saja, tapi di seluruh Dinas, bahkan di provinsi kabupaten sama. Banyak aset yang tercatat tapi fisik barangnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini dimasukkan di tabel nomor 2. Kemudian ada lagi di tabel 3 itu barang yang tidak, barang aset kapitalisasi, barang yang belum dikapitalisasi. Tapi kalau di Puskes itu saya lihat jarang ya. Tabel 3, tabel 4 itu barang masalah kapitalisasi, saya lihat di Puskes itu jarang. Nah, kemudian di tabel 5 itu ada aset yang digunakan oleh pegawai dari dinas tersebut. Nah, itu dimasukkan juga dari seluruh aset yang ada ini. Mungkin di sini ada mobil ambulan. Nah, itu dipakai oleh siapa? Baik, tapi secara fisik barangnya sudah rusak berat. Nah, itu kan harus diubah kondisinya di EBMD. Dia tidak boleh di sininya misalnya pompa air nih, dicatatkan EBMD-nya kondisinya baik, ternyata barangnya sudah rusak berat. Nah, ini harus diubah di EBMD. Tidak boleh dia berada di aset intrakom tadi. Dia tidak boleh berada di sini di peralatan mesin. Seharusnya yang barangnya rusak berat itu adanya di sini. Nih, di aset lain-lain. Nah, itu yang perlu kita inventarisasi. Kalau di peralatan mesin sini dia kondisinya baik atau disebut intrakom, masuk neraca. Nah, kalau dia rusak berat harusnya di sini, pindah sini, tidak boleh dia. Nah, makanya itu kita perlu inventarisasi. Tapi kalau barangnya sudah kode rusak berat, tidak perlu lagi dimasukkan tabel 7. Pak, kami ada sepeda motor tapi sudah rusak berat, kami cek di sini sudah dimasuk di SLM lain. Nah, ini tidak perlu lagi dimasukkan tabel 7 karena dia secara data sudah di sini sudah benar, secara fisik sudah benar. Yang perlu kita masukkan adalah yang secara data masih di sini di peralatan mesin. Ini kondisi baik. Jadi dari data barang ini diinventarisir. Kalau memang kondisi barang ini secara fisik sudah rusak berat, nah ini yang dimasukkan di tabel 7, diusulkan untuk perubahan kondisi. Nanti direkap oleh dinas dan harus kita bukan total, agak satuannya. Gimana Pak? Karena kamu tidak ngisi di belanja SP2D, nilai SP2D. Di sini harus diinput total belanjanya Bapak atau melalui rumus. Terserah, misalnya melalui rumus kita sama dengan jumlahnya dikali harga satuan. Ini harga satuannya.
Ini masuk. Ya. Kayak printer juga ada di bawah 1 juta. Kata-kata kan di belanja keuangan budget juga. Jadi diinput juga di EBMD dan input juga di kertas hijau. Kalau untuk Yang dilanjut. Kalau udah diinput belanja jasa. otomatis barang itu bisa hilang atau bawa kapitalisasi di bawah 1 juta dan diinput. Nah, kita mohon perhatian, seluruhnya harus diinput semua. Jadi untuk belanja budgetnya harus dilihat di sini. Dia termasuk di bulan berapa belanjanya di inputan EBMD, di SIPD, harus di sini kita isi. Misalnya di sini ada di bulan April budget. Walaupun dia nilai 240 juta, tapi kita budgetnya berapa? Misalnya nomor 25 garing ini nilai kontraknya 10 juta. Nak soft copy dia ni pada kali nama dia. 10 juta. Dia belanja kursi senilai 100.000, tapi senilai ini apa jumlah barangnya banyak. Itu tetap kita input itu jumlahnya. Jadi masuknya langsung masuk ke sini kita di Bajas, dia tetap kita masuk. Di sini tetap masuk kita. Nih. Nah, nilainya. Tapi untuk nilai di sini, nilai kontraknya bukan masuk ke sini, nilai SPDD, tapi masuk ke nilai tadi. Bajas. Di sini masuk. Bukan di nilai belanja modal. Nah, di situ harus kita jeli, jangan sampai belanja-belanja tapi kita tidak catat. Takutnya ada pemeriksaan BPK, ada belanja kursi tapi kita tidak catat.